Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 2363 menargetkan Luming. Waktu berlalu, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan, Luming telah memurnikan semua cairan kayu dewa. Vi akhirnya membuat terobosan dalam teknik misterius 7 dewa dan mencapai pertengahan tahap kelima. Di saat yang sama, kekuatan fisik Luming juga meningkat pesat. Sekarang, Luming dapat menekan Kaisar Agung Bintang 4 hanya dengan kekuatan fisiknya. Dengan setiap terobosan teknik misterius 7 dewa, kekuatan fisiknya akan meroket, dan peningkatannya sangat mengejutkan. Misalnya, pada tahap awal teknik misterius 7 dewa tingkat kelima, dia dapat menekan Kaisar Agung Bintang 1 biasa hanya dengan kekuatan fisiknya. Begitu dia mencapai tahap pertengahan dari tingkat kelima, dia bisa menekan Kaisar Agung Bintang 4, dan ketika dia mencapai tahap akhir, dia bisa menekan Kaisar Agung Puncak. Setiap kali dia menerobos, kekuatannya akan meningkat secara eksplosif. Sekarang, dengan kekuatan tubuh fisiknya dan kekuatan hukum, tidak akan terlalu sulit bagi Luming untuk membunuh Kaisar Agung Bintang 4. Dia bahkan bisa bertarung melawan Kaisar Agung Bintang 5. Saatnya telah tiba. Dengan kekuatanku saat ini, itu cukup untuk melenyapkan semua orang dalam formasi ini. Luming mengungkapkan ekspresi percaya diri. Namun, ketiga kaisar masih berkultivasi. Luming tidak terburu-buru untuk pergi. Dia terus berkultivasi dan mengkonsolidasikan budidayanya. Di puncak gunung 10.000 mil jauhnya dari kelompok Luming, aura kuat tiba-tiba meledak. Bas! Sesosok melayang ke langit, dan auranya menyapu ke segala arah seperti gale. Saya akhirnya berhasil menembus. Pria itu bergumam pada dirinya sendiri, matanya bersinar dengan cahaya yang menakutkan. Orang ini adalah Lan Kang. Setelah beberapa bulan berkultivasi dengan pahit dan menyempurnakan beberapa fragmen Dao, dia akhirnya berhasil menembus kemacetan dan menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Kaisar Agung Bintang 4 sudah menjadi Kaisar Agung tingkat tinggi, dan kekuatan tempurnya telah meningkat pesat. Aura mengejutkan Lan Kang juga mengingatkan orang-orang di dekatnya. Aura yang mengejutkan, itu adalah Kaisar Agung Bintang 4. Lan Kang telah menerobos dan menjadi Kaisar Hebat Bintang 4. Ini bagus. Kaisar Agung Bintang 4 telah muncul. Kita akhirnya bisa memusnahkan suku dewa jahat. Satu demi satu suara terdengar. Ada yang kaget, ada pula yang sangat gembira. Sebelumnya, apakah itu suku dewa jahat atau makhluk alam surga, yang terkuat adalah Kaisar Agung Bintang 3. Kelahiran Kaisar Agung Bintang 4 pasti akan merusak keseimbangan dan memberikan keuntungan absolut bagi alam surga. Ledakan. Namun, pada saat ini, aura menakutkan keluar dari kejauhan. Aura ini sangat mengejutkan dan membubung ke langit seperti asap. Aura ini setara dengan Kaisar Agung Bintang 4. Ini adalah seseorang dari suku dewa jahat. Seseorang dari suku dewa jahat juga telah menerobos. Di sisi alam surga, seseorang berseru, wajahnya pucat. Bagaimana ini bisa terjadi? Lan Kang baru saja menerobos dan menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Dia mengira bahwa dia akan mampu memusnahkan suku dewa jahat, tetapi dia tidak menyangka bahwa seseorang dari ras lain juga telah menerobos dan menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Hal ini membuat hati semua orang tenggelam. Dalam hal ini, sulit untuk memprediksi hasilnya. Wajah Lan Kang juga menjadi gelap. Seseorang dari ras alien juga telah menembus Kaisar Agung Bintang 4. Saya tidak yakin apakah saya bisa mengalahkannya, jadi saya harus meningkatkan kultivasi saya. Benar, ayo pergi dan temukan Luming. Anak ini memiliki banyak fragmen Dao yang bagus. Aku akan menyelinap, membunuhnya, dan mengambil pecahan daunnya yang hebat. Lalu, saya akan mencari tempat untuk bercocok tanam dalam pengasingan. Ketika saya menerobos menjadi Kaisar Agung Bintang 5, saya dapat dengan mudah menghadapi ras alien. Mata Lan Kang bersinar dengan cahaya dingin. Sekarang bukan waktunya untuk memulai perang. Saya baru saja menerobos dan perlu mengkonsolidasikan kekuatan saya. Kalian semua mengawasi pergerakan suku asing. Jika ada berita, segera beritahu saya. Lan Kang memerintahkan yang lainnya. Sekarang, budidayanya telah mencapai alam Kaisar Agung Bintang 4, dan dia telah menjadi ahli terkuat di alam surga. Tentu saja, dia memiliki penampilan yang tinggi. Baiklah, kami akan melakukannya. Yang lain dengan cepat mengangguk, mencoba menyenangkannya.
Sekarang, jika mereka ingin meninggalkan tempat ini hidup-hidup, mereka hanya bisa mengandalkan Lan Kang. Tanpa Lan Kang, mereka akan dibantai oleh ras alien. Yang bukan manusia tidak menyerang. Rupanya, mereka merasakan terobosan Lan Kang dan sedikit takut. Lan Kang terbang cepat menuju puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Lu Ming dan yang lainnya menduduki puncak tertinggi di sekitarnya. Hal ini sudah diketahui oleh yang lain. Tentu saja, Lan Kang juga telah mendengar berita itu. Tidak lama kemudian, Lan Kang tiba di puncak gunung tempat Lu Ming dan yang lainnya berada. Lu Ming, yang sedang duduk bersila di puncak gunung, membuka matanya. Tatapannya seperti bintang saat dia memandang Lan Kang. Lan Kang, aku tidak pergi mencarimu, tapi kamu datang. Lu Ming berkata dengan tenang. Lu Ming, serahkan semua pecahan Dao Agung yang kamu miliki. Lan Kang berkata dengan dingin. Mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk mengambil fragmen Daoku. Kata Lu Ming. Apakah begitu? Lan Kang berdiri di langit dengan tangan di belakang punggung, tampak seperti dia satu-satunya di dunia. Bang! Lalu, Lan Kang tiba-tiba maju selangkah. Saat dia mengambil langkah ini, aura menakutkan keluar dari tubuh Lan Kang. Kaisar tak berbentuk, pemburu, dan api langit telah terbangun ketika Lan Kang tiba. Mata mereka membelalak kaget ketika mereka berseru, Kaisar Agung Bintang 4. Kamu telah menerobos ke alam Kaisar Agung Bintang 4. Astaga! Lan Kang terkekeh dan menatap Lu Ming dan yang lainnya. Lu Ming, apakah kamu putus asa sekarang? Putus asa? Apakah kamu berbicara tentang dirimu sendiri? Lu Ming tersenyum, ekspresinya tenang. Dia tidak tahu kenapa, tapi saat dia melihat senyuman Lu Ming, hati Lan Kang bergetar tanpa alasan. Dia punya firasat buruk. Dia hanya berpura-pura tenang. Meskipun dia kuat, dia jelas bukan tandingan Kaisar Agung Bintang 4. Lan Kang memperingatkan dirinya sendiri. Tingkat budidayanya berada pada batas Kaisar Agung Bintang 3, dan dengan bantuan fragmen Dao, ia mampu menerobos dengan begitu cepat. Di sisi lain, meskipun kekuatan tempur Lu Ming kuat, dia hanyalah seorang kaisar sejati. Tidak mungkin baginya untuk menerobos ke ranah Kaisar Agung Bintang 4 dengan begitu cepat. Lan Kang merasa lega setelah memikirkan hal ini dengan matang. Sengaja membuat bingung. Jika kamu tidak menyerahkannya, maka aku akan mengambilnya sendiri. Kata Lan Kang. Kemudian, dalam sekejap, dia menyerang Lu Ming. Mengaum. Auman singa bergema di langit. Lan Kang melayangkan pukulan ke arah Lu Ming. Singa langit ungu terbentuk dan menerkam Lu Ming. Hati-hati. Ekspresi kaisar tak berbentuk dan yang lainnya berubah drastis. Gerakan ini lagi, aku bosan melihatnya. Suara samar Lu Ming terdengar. Dia kemudian menyerang dengan telapak tangannya. Puci. Telapak tangan Lu Ming seperti pedang surgawi, menembus kehampaan. Kemunculan singa langit yang dikondensasikan Lan Kang meledak seperti gelembung. Murid Lan Kang berkontraksi dengan cepat. Meskipun dia tidak menggunakan kekuatan penuhnya, dia pasti bisa melukai Kaisar Agung Bintang 3. Mengingat kemampuan Lu Ming, dia seharusnya terluka parah oleh satu gerakannya. Namun, Lu Ming dengan mudah menghancurkan serangannya. Tidak, ada yang tidak beres. Lan Kang meraung dalam hatinya. Matanya dipenuhi ketidakpastian, dan dia sudah berpikir untuk mundur. Lu Ming, kita akan bertarung di lain hari. Lan Kang berteriak, berbalik dan berlari. Sudah terlambat untuk pergi sekarang. Lu Ming berkata dengan dingin. Dia melemparkan sayap Dewa Enam Bulu, dan sepasang sayap muncul di punggungnya. Bas! Otot Lu Ming bergetar setidaknya beberapa miliar kali per detik. Tubuhnya berlari ke depan dengan kecepatan yang tak terlukiskan. Dalam sepersekian detik, dia sudah dekat dengan Lan Kang. Bab 2364 membunuh Lan Kang. Lan Kang terkejut. Dia meraung dan melepaskan kekuatan penuhnya, meluncurkan gerakan ke arah Lu Ming. Namun, Lu Ming melayangkan pukulan dan serangan Lan Kang hancur. Kekuatan tinju yang menakutkan itu seperti badai, meledak ke arah Lan Kang. Kaca, tinju Lu Ming mendarat di tangan Lan Kang. Tinju Lan Kang meledak, berubah menjadi daging, darah, dan tulang yang beterbangan kemana-mana. Kekuatan tinju yang melonjak tidak berhenti, membombardir tubuh Lan Kang. Lan Kang menjerit dan tubuhnya terbang ratusan mil jauhnya, menghancurkan puncak gunung.
Lan Kang baru saja menerobos menjadi Kaisar Agung Bintang 4. Lu Ming terlalu jauh di belakangnya. Dia benar-benar bisa menghancurkannya. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Lan Kang berteriak histeris, dan tubuhnya mundur dengan gila-gilaan. Pada saat yang sama, auranya meletus tanpa penyembunyian apapun, membuat khawatir makhluk alam surga di kejauhan. Di kejauhan, makhluk hidup di alam surga menyadari keributan itu dan bergegas mendekat. Dari jauh, mereka melihat pemandangan yang mengejutkan. Lan Kang dikejar oleh Lu Ming. Semuanya, selamatkan aku. Lu Ming dipenuhi dengan kebencian dan ingin membunuhku. Lan Kang meraung. Senyuman tipis terlihat di wajah Lu Ming sepanjang waktu. Dia berjalan menuju Lan Kang dengan kecepatan tetap. Bukankah Lan Kang ingin dia mengetahui apa itu keputusasaan? Kalau begitu biarkan dia merasakan apa itu keputusasaan. Apa? Makhluk-makhluk di alam surga yang jauh tercengang dan memperlihatkan ekspresi tidak percaya. Lu Ming ingin membunuh Lan Kang. Bukankah Lan Kang sudah menerobos menjadi Kaisar Agung Bintang 4? Bagaimana dia bisa berakhir seperti ini? Bagaimana ini mungkin? Teriak, teriak. Mari kita lihat siapa yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Lu Ming tetap tenang dan tenang, perlahan mendekati Lan Kang. Lu Ming, kamu tidak bisa membunuhku. Saya telah menembus Kaisar Agung Bintang 4. Aku adalah kekuatan utama dalam melawan suku dewa jahat. Kamu tidak bisa membunuhku. Jika kamu membunuhku, semua orang di alam surga akan mati. Lan Kang berteriak dengan gila. Kamu benar-benar bodoh. Tanpamu, semua orang di alam surga akan mati. Dari mana Anda mendapatkan logika Anda? Apakah kamu memperlakukanku seperti hiasan? Lu Ming berbicara dengan nada mengejek yang kuat. Aku Lan Kang lidahnya keluh. Dengan kekuatan tempur Lu Ming dan bantuan Lan Kang, dia akan mampu memusnahkan suku dewa jahat sendirian. Di kejauhan, orang-orang dari alam surga berhenti dan bahkan mengubah arah untuk menghindari Lan Kang. Itu benar, Lu Ming adalah satu-satunya harapan sekarang. Dengan Lu Ming, mereka bisa keluar dari sini hidup-hidup. Adapun Lan Kang, dia bisa masuk neraka. Semuanya, Lan Kang telah mengincarku berkali-kali. Baru saja, dia bahkan berlari untuk membunuhku. Katakan padaku, haruskah aku membunuhnya? Lu Ming memandang makhluk alam surga. Brengsek, orang yang begitu hina pantas mati. Segera, seseorang angkat bicara. Dia memandang Lan Kang dengan tatapan menghina, lalu membungkuk pada Lu Ming untuk menyenangkannya. Benar, dia harus dibunuh. Jika bukan karena tingkat kultivasi saya rendah, saya pasti sudah membunuhnya sejak lama. Benar, benar. Yang lain ikut-ikutan. Lelucon yang luar biasa. Sekarang kemampuan Lu Ming jauh melebihi Lan Kang, mereka harus bergantung pada Lu Ming untuk bertahan hidup. Tentu saja, mereka akan bergantung pada Lu Ming. Adapun Lan Kang, siapa dia? Kalian. Lan Kang meraung, matanya dipenuhi keputusasaan. Ledakan. Lu Ming melayangkan pukulan. Kekuatan pukulan yang menakutkan menghantam Lan Kang seperti longsoran salju. Bang! Tubuh Lan Kang seperti karung pecah, terbang jauh dan menghantam puncak gunung. Dia memuntahkan seteguk darah dan napasnya sangat lemah. Sekarang, tahukah kamu apa itu keputusasaan? Lu Ming berdiri di atas kepala Lan Kang dan berkata dengan dingin. Lan Kang terus memuntahkan darah, keputusasaan di matanya semakin kuat. Saat ini, dia tidak hanya mengkhawatirkan hidupnya sendiri, tetapi juga keluarga Lan. Lu Ming terlalu abnormal dan dia sangat beruntung. Sebelum mereka memasuki Pulau Void, kemampuan Lu Ming hampir sama dengan Lan Mo. Dibutuhkan banyak usaha untuk mengalahkan Lan Mo. Tapi sekarang, dia baru berada di pulau itu selama 2 tahun, dan kekuatan Lu Ming telah melonjak sedemikian rupa sehingga dia bisa menekan Kaisar Agung Bintang 4. Ini sungguh mengejutkan. 2 tahun berlalu dalam sekejap mata bagi seorang Kaisar Agung. Seorang Kaisar yang hebat membutuhkan waktu puluhan ribu tahun untuk menerobos suatu alam, atau bahkan ratusan ribu tahun. Namun, Lu Ming telah berkembang ke level ini hanya dalam waktu 2 tahun. Jika dia terus berkembang, keluarga Lan pasti akan hancur. Pada saat ini, dia benar-benar ingin memberitahu penguasa surgawi dari keluarga Lan bahwa kepala keluarga Lan harus mengubur kapak bersama Lu Ming dan menyelesaikan dendam mereka. Jika dia tidak bisa menyelesaikannya,
dia harus menyingkirkan Lu Ming dengan cara apapun. Jika tidak, dalam beberapa tahun, keluarga Lanlah yang akan dihancurkan. Sayangnya, dia ditakdirkan untuk tidak pernah mengucapkan kata-kata ini. Ayo pergi, Lu Ming berkata dengan dingin. Dia mengambil satu langkah ke depan dan kekuatan mengerikan meledak, menenggelamkan Lan Kang. Lan Kang, mati. Kemudian, Lu Ming menyimpan cincin penyimpanan Lan Kang. Dia memindainya dengan indera spiritualnya dan menemukan disarei di cincin penyimpanan Lan Kang. Siapa lagi yang punya pelat formasi? Berikan padaku. Pandangan Lu Ming beralih ke makhluk hidup di alam surga. Aku memilikinya. Saya punya satu. Dua makhluk dari alam surga keluar, masing-masing memegang piring formasi. Dengan cara ini, Lu Ming memiliki 4 disarei di tangannya. Sepertinya cakram formasi lainnya berada di tangan suku Dewa Jahat. Saatnya meninggalkan tempat ini. Lu Ming bergumam. Dia kemudian memandang Kaisar tanpa berpikir dan dua lainnya sambil tersenyum. Dekan, ayo kita melakukan perjalanan ke ras alien. Baiklah. Kaisar tidak berbentuk dan dua lainnya bersemangat. Lu Ming segera memimpin dan mereka menuju ke arah berkumpulnya ras alien. Lu Ming pergi untuk membunuh ras alien. Ayo pergi dan lihat. Haha, kita bisa keluar sekarang. Makhluk di alam surga sangat gembira dan segera mengikuti di belakang Lu Ming. Tak lama kemudian, mereka sampai di tempat berkumpulnya ras asing. Bas, bas, sesosok muncul di depan mereka. Hampir 100 ras alien berkumpul dan memandang Lu Ming dan yang lainnya. Semut dari alam surga, kamu akhirnya datang. Mari kita bertarung. Saya tidak takut, kata seorang anggota ras dewa jahat yang sangat kekar dengan dingin. Aura di sekelilingnya sangat mengejutkan, dan dia setara dengan Kaisar Agung Bintang 4. Bang, bang, Lu Ming tidak berhenti sama sekali ketika dia tiba. Dia menginjak kehampaan dan berjalan menuju ras alien. Seorang bocah nakal sebenarnya sangat berani. Dia benar-benar mencari kematian. Biarkan aku membunuhnya. Alien kurus dengan 4 tangan berlari menuju Lu Ming. Ras alien ini terkenal dengan kecepatannya. Dalam beberapa kilatan, dia menghilang dari tempat aslinya. Saat berikutnya, 4 cahaya tajam tiba-tiba muncul di samping Lu Ming dan menebas titik vitalnya. Namun, Lu Ming hanya berdiri di sana seolah-olah dia tidak tahu bahwa seseorang sedang menyerangnya. Saat 4 garis cahaya hendak mendarat di Lu Ming, dia tiba-tiba mengulurkan tangannya dan meraih udara. Tiba-tiba, semua ketajaman menghilang, dan pemandangan yang mengejutkan muncul. Lu Ming meraih leher alien itu dengan satu tangan. Bab 2365, melarikan diri. Lu Ming mencengkeram leher alien itu dengan satu tangan. Alien itu seperti bayi, berjuang mati-matian. Kaki, anggota badan, dan lengannya terus-menerus melambai. Wajahnya memerah dan matanya melotot. Seorang Kaisar Agung Bintang 2 bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun. Lu Ming berkata dengan tenang. Desis-desis-desis. Alam surga masih baik-baik saja, tetapi yang bukan manusia tersentak. Kaisar Agung Bintang 2 dengan kecepatan luar biasa sama rentannya dengan bayi di tangan Lu Ming. Bagaimana mungkin? Murid semua orang berkontraksi, termasuk Kaisar Agung Bintang 4. Sepertinya kaulah yang berhasil menembus Kaisar Agung Bintang 4. Kata Kaisar Agung Bintang 4. Lu Ming tersenyum tipis dan tidak berkomentar. Wajar jika pihak lain berpikir bahwa dia adalah Kaisar Agung Bintang 4. Selain Kaisar Agung Bintang 4, siapa lagi yang memiliki kekuatan untuk dengan mudah menjatuhkan Kaisar Agung Bintang 2? Bahkan Kaisar Agung Bintang 3 pun tidak. Bang! Telapak tangan Lu Ming meledak dengan kuat dan membunuh alien kurus itu. Di sampingnya, Kaisar tak berbentuk, pemburu, dan Kaisar Api Langit menghela nafas. Tanpa disadari, Lu Ming telah berkembang sedemikian rupa. Membunuh seorang Kaisar Agung Bintang 2 semudah menghancurkan seekor semut. Ini adalah Kaisar Agung Bintang 2. Di Gunung Yuan, dia akan menjadi penguasa suatu wilayah, sosok yang tinggi dan perkasa serta dapat menekan segala arah. Kalau begitu, ayo bertarung sampai mati. Kaisar Agung Bintang 4 yang bukan manusia melangkah maju. Kapak perang muncul di tangannya, dan aura kuat meledak. Aku tidak ingin bermain-main dengan kalian lagi. Mari kita akhiri ini. Lu Ming bergumam. Otot-otot di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Bas! Sosok Lu Ming meledak dengan kecepatan yang sangat cepat sehingga tidak ada yang bisa bereaksi tepat waktu. Dalam sekejap,
dia sudah berada di depan Kaisar Agung Bintang 4. Mengapa satu murid Kaisar Agung Bintang 4 yang bukan manusia tiba-tiba berkontraksi, dan dia hampir mati ketakutan. Kemudian, dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk bertahan. Ledakan. Lu Ming melancarkan pukulan dan kekuatan tinjunya yang luar biasa meledak ke arah alien di depannya. Bang! Tubuh makhluk asing itu terlempar, dan sebuah lubang besar muncul di tubuhnya. Dia memuntahkan seteguk besar darah dan auranya lemah. Dia terluka parah oleh Lu Ming dalam satu gerakan. Berlari. Ras alien lainnya bereaksi dan hampir mati ketakutan. Kemudian, mereka berbalik dan lari. Mereka mengerti bahwa mereka telah bertemu lawan yang tidak dapat mereka kalahkan. Bahkan seorang Kaisar Agung Bintang 4 telah terluka hanya dengan satu gerakan. Jika mereka menghadapinya, mereka hanya akan mati. Membunuh. Lu Ming mendesis panjang dan menyerang ke depan, tinjunya terus-menerus meledak. Serangkaian kekuatan tinju melesat di udara dan menuju ke arah manusia iblis. Beberapa kaisar besar bintang 3 di antara ras alien terkena pukulan Lu Ming. Mereka langsung dibunuh dan meledak di udara. Membunuh. Kaisar yang tak berbentuk meraung ketika dia menyerang ras alien bersama Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit. Ayo serang bersama. Makhluk lain di alam surga juga meraung dan menyerang orang luar. Mereka hanya bisa pergi setelah membunuh semua ras alien. Ini adalah masalah hidup dan mati, jadi mereka harus menggunakan seluruh kekuatan mereka. Tidak diragukan lagi, ini adalah pembantaian. Lu Ming sepertinya telah memasuki tanah tak bertuan. Sosoknya terus bersinar. Setiap kali dia melakukan flash, beberapa ras alien dibunuh olehnya. Dia kemudian menyingkirkan cincin penyimpanan ras alien. Kamu tidak bisa melarikan diri. Lu Ming memusatkan pandangannya pada Kaisar Agung Bintang 4. Alien ini ingin melarikan diri, tetapi dia terluka parah oleh Lu Ming dan tidak dapat melarikan diri sama sekali. Lu Ming bergegas maju dan membunuh alien itu dalam 2 gerakan. Setelah menyingkirkan gelang penyimpanan alien tersebut, dia berbalik dan menyerang ras alien lainnya. Ras alien lari menyelamatkan diri tetapi mereka tidak dapat melarikan diri. Lu Ming dan yang lainnya mengejar dan membunuh mereka satu persatu. Sesaat kemudian, semua ras alien di tempat kejadian dibunuh oleh Lu Ming dan yang lainnya. Lihat dan lihat apakah ada disformasi di gelang penyimpanannya. Lu Ming menginstruksikan. Dia mengeluarkan cincin penyimpanan yang dia peroleh dari ras alien dan memeriksanya. Tidak diragukan lagi, Lu Ming memiliki gelang penyimpanan paling banyak. Dia memiliki total 50 hingga 60 di antaranya. Pada akhirnya, dia menemukan 3 disk RAI. Adapun yang lainnya, mereka telah menemukan sepotong. 8 disk RAI telah selesai. Roh formasi itu berkata bahwa kita harus membunuh pihak lain sebelum kita bisa pergi. Mungkin ada beberapa ras alien yang melarikan diri dan bersembunyi di suatu tempat. Selama waktu ini, Anda harus mencari kemana-mana dan menemukannya. Kata Lu Ming. Yang lain mengangguk. Sekarang, Lu Ming tidak diragukan lagi adalah orang yang paling berkuasa. Yang lain secara alami menuruti kata-katanya. Makhluk alam surga terpecah menjadi beberapa kelompok dan menyebar untuk mencari ras alien yang melarikan diri. Tentu saja, Lu Ming tidak peduli dengan masalah seperti itu. Dia menemukan tempat untuk mengolah dan memahami hukum dengan damai. Sekarang hukum samsara dan hukum kekacauan primordial telah mencapai alam ketiga, Lu Ming mulai berencana untuk memahami hukum pamungkas lainnya. Selanjutnya, Lu Ming memilih hukum abadi dan mulai memahaminya. Semakin banyak hukum yang dia pahami, semakin sukses pemahaman Lu Ming tentang hukum tersebut. Itu sangat mulus. Beberapa hari kemudian, dia telah mencapai tingkat pemula dalam hukum abadi. Waktu berlalu hari demi hari, dan dalam sekejap mata, 3 bulan telah berlalu. Dalam 3 bulan terakhir, orang-orang di alam surga telah mencari di seluruh area. Benar saja, ada beberapa ras alien yang lolos dari jaring, dan mereka menemukan serta membunuh mereka satu persatu. Kini, mereka yakin tidak ada satupun suku asing yang lolos. Pada saat ini, semua orang berkumpul dan terbang menuju pintu tempat mereka masuk. Mereka baru saja tiba ketika sosok roh formasi muda itu muncul. Saya tidak menyangka Anda akan menyelesaikan permintaan saya secepat itu. Betapa membosankan. Roh formasi itu menghela nafas. Hati semua orang tersentak. Semangat formasi ini tidak akan menarik kembali kata-katanya dan membuat beberapa permintaan aneh, bukan? Kamu tidak akan menarik kembali kata-katamu, kan? Lu Ming bertanya.
Tentu saja satu tidak akan melakukannya. Walaupun aku bosan, aku menepati janjiku. Keluarkan disarai Anda, kata roh formasi sambil mengerutkan bibirnya. Lu Ming melambaikan tangannya dan 8 cakram susunan muncul. Roh formasi mengulurkan tangan dan menunjuk. Seberkas cahaya bersinar, dan 8 cakram formasi mulai bergetar. Mereka memancarkan cahaya cemerlang dan terbang menuju pintu itu. Kemudian, mereka terbang ke pintu dan benar-benar menyatu dengannya. Kaca, pintu terbuka. Semua orang sangat gembira. Ayo pergi. Seseorang sangat gembira dan bergegas keluar lebih dulu. Kali ini tidak ada perlawanan. Orang itu bergegas keluar pintu dan menghilang. Pergi-pergi. Orang-orang lainnya, termasuk Lu Ming, Kaisar tak berwujud, dan yang lainnya, juga bergegas menuju gerbang. Ketika mereka bergegas keluar pintu, mereka menemukan bahwa mereka telah meninggalkan menara raksasa dan berada di luar. Itu sangat membosankan. Suara roh formasi datang dari menara raksasa. Kemudian, pintu menara raksasa itu ditutup. Dekan, ayo pergi. Lu Ming berkata dan meninggalkan tempat itu bersama ketiga dekan. Yang lainnya juga meninggalkan tempat itu. Setelah itu, Lu Ming, Kaisar tak berbentuk, Kaisar pemburu, dan Kaisar api langit menuju ke kedalaman pulau. Mengaum. Namun, mereka tidak terbang terlalu jauh sebelum suara gemuruh terdengar dari depan. Seluruh dunia berguncang saat aura mengerikan menyebar. Bab 2366, 4 Binatang Surgawi. Dengan suara gemuruh, langit berubah warna dan bumi berguncang. Niat membunuh yang mengerikan menyebar dari depan. Ekspresi Lu Ming, Kaisar yang tidak punya pikiran, Kaisar pemburu, dan Kaisar api langit berubah drastis. Pasalnya, suara gemuruhnya sangat mengerikan hingga membuat bulu kuduk berdiri. Bas. Dan EBSP, suara mendesing. Setelah itu, Lu Ming dan yang lainnya melihat seberkas cahaya pelangi terbang dengan kecepatan tinggi dari langit yang jauh. Mereka semua terbang dari kedalaman pulau dewa yang kosong. Ada seorang ahli di setiap lampu pelangi. Masing-masing sangat menakutkan, dan tidak ada satupun yang lebih lemah dari Lan Kang. Ini berarti bahwa orang-orang ini semuanya adalah Kaisar Agung tingkat lanjut. Beberapa dari mereka memiliki aura yang sangat menakutkan, yang membuat Lu Ming merasa khawatir. Kaisar Puncak. Lu Ming tahu bahwa beberapa dari mereka telah mencapai puncak alam kaisar. Ada makhluk alam surga dan makhluk ras dewa jahat di antara mereka. Tapi sekarang, orang-orang ini sepertinya menemui sesuatu yang menakutkan dan melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Mengaum. Raungan lain datang dari dalam pulau. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul di langit. Seekor harimau putih raksasa berdiri di tanah. Punggungnya lebih tinggi dari pegunungan. Dengan suara gemuruh, gunung-gunung itu meledak. Meskipun mereka jauh, Lu Ming dan yang lainnya bisa merasakan tekanan mengerikan yang datang darinya. Ini, mungkinkah macan putih, salah satu binatang dewa legendaris dari 4 penjuru? Kaisar yang tak berbentuk berteriak ketakutan. Apa, binatang suci dari 4 penjuru? Ekspresi Lu Ming dan yang lainnya berubah drastis. 4 binatang surgawi, 4 binatang surgawi legendaris, naga azure, burung vermilion, macan putih, dan kura-kura hitam. Dikatakan bahwa 4 binatang surgawi adalah binatang dewa yang sangat kuno di alam surga. Mereka sangat kuat dan tidak lebih lemah dari 10 battle beast teratas. Mereka berada di level yang sama dengan 10 battle beast teratas. Ada legenda tentang binatang suci dari 4 penjuru di mana-mana. Bahkan ada binatang dewa dari 4 penjuru yang muncul, tapi mereka bukanlah 4 binatang dewa yang ada dalam legenda. Mereka hanya memiliki garis keturunan dari 4 binatang surgawi. Sekarang, mungkinkah orang itu benar-benar muncul? Mustahil. Binatang surgawi sejati dari 4 penjuru tidak lebih lemah dari 10 binatang pertempuran teratas. Meskipun yang ini kuat, namun tidak sekuat itu. Ekspresi Lu Ming berubah. Mengaum. Raungan macan putih bagaikan guntur. Keempat anggota tubuhnya menginjak tanah, menyebabkan gunung-gunung runtuh dan bebatuan mengguncang langit. Tubuhnya yang besar bergegas menuju para ahli yang melarikan diri. Matanya berubah menjadi perak, dan 2 lampu pedang perak padam. Jeritan melengking terdengar. Eksistensi yang setidaknya merupakan Kaisar Agung Bintang 5 terbunuh oleh 2 lampu pedang di udara. Dia tidak bisa menolak sama sekali. Ayo pergi. Lu Ming meraung, berbalik, dan melarikan diri bersama Kaisar Wu Xiang dan yang lainnya. Namun,
Orang-orang di belakang mereka, serta macan putih, sangat cepat. Jarak di antara mereka semakin dekat. Sungguh sial, Lu Ming, Kaisar tidak punya pikiran, dan dua lainnya menghela nafas dalam hati. Mereka baru saja melarikan diri dari formasi, dan mereka telah bertemu dengan macan putih yang begitu menakutkan. Mereka benar-benar tidak beruntung. Kami tidak ingin menuju ke arah yang sama dengan orang-orang itu. Kaisar yang tak berbentuk berseru. Pasti ada alasan kenapa macan putih mengejar orang-orang itu. Mereka segera mengubah arah dan bergegas ke samping. Melakukan hal itu berisiko. Begitu macan putih mengincar mereka, akan lebih mudah baginya untuk mengejar mereka. Namun, mereka tidak punya pilihan lain sekarang. Dengan kekuatan mereka, mereka tidak dapat berlari lebih cepat dari Kaisar Agung Bintang 5, Kaisar Agung Bintang 6, dan bahkan Kaisar Agung Puncak. Jika dia terus berlari dan ditangkap oleh macan putih, dia mungkin akan terbunuh hanya dengan satu tamparan. Mereka hanya bisa mengambil risiko. Mereka telah membuat taruhan yang tepat. Macan putih mengeluarkan raungan panjang dan tidak mengincar mereka. Sebaliknya, ia mengejar beberapa ahli terkuat. Lu Ming dan yang lainnya tidak berhenti. Mereka berlari agak jauh sebelum berhenti. Saat ini, macan putih sudah lari jauh sambil mengejar yang lain. Tampaknya macan putih mengincar orang-orang terkuat. Saya kira orang-orang itu telah menyinggung macan putih. Kaisar Huntian berspekulasi. Saya tidak menyangka akan ada macan putih yang menakutkan di pulau ini. Kekuatan macan putih ini jelas berada di atas alam Kaisar Agung. Mungkinkah itu keberadaan alam Kaisar Surgawi? Kata Kaisar Wu Xiang. Ekspresi mereka sangat serius. Kaisar Surgawi tidak dapat memasuki pulau itu. Jika macan putih benar-benar berada di tahap Kaisar Surgawi, itu akan sangat menakutkan dan tak terkalahkan. Segera, mereka meninggalkan tempat itu dan menuju ke kejauhan, ingin menjauh sejauh mungkin dari macan putih. Namun, beberapa jam kemudian, ekspresi mereka berubah drastis. Itu karena seruan nyaring datang dari depan. Itu sangat tajam dan menembus ruang dan waktu. Sekelompok besar orang lari menyelamatkan diri. Ada yang berasal dari alam surga, dan ada pula yang berasal dari ras dewa jahat. Dan di belakang orang-orang ini, seekor phoenix besar melebarkan sayapnya dan mengejar mereka. Burung merah terang, Lu Ming dan tiga lainnya saling memandang, suara mereka serak. Pertama, dia melihat macan putih, dan sekarang, dia melihat burung vermilion. Mungkinkah empat binatang surgawi telah muncul? Ayo pergi. Tanpa ragu, mereka berempat berbalik dan berlari. Kali ini, mereka berpengalaman dan berlari ke arah lain. Seperti yang diharapkan, Vermilion Bird secara khusus menargetkan kelompok terkuat. Tak lama kemudian, mereka berhasil kabur. Harimau putih dan burung vermilion keduanya telah muncul. Apa yang terjadi di kedalaman pulau? Lu Ming dan tiga lainnya penuh keraguan. Selanjutnya, mereka menemukan tempat tersembunyi untuk bersembunyi. Selama beberapa hari berikutnya, mereka akan mendengar suara gemuruh yang menakutkan dari waktu ke waktu. Hanya setelah beberapa hari, suara gemuruh itu menghilang. Saat ini, mereka keluar dari tempat persembunyiannya dan bertemu dengan beberapa ahli. Banyak dari mereka adalah kaisar-kaisar besar tingkat lanjut. Mereka bertanya kepada pihak lain, dan seperti yang diharapkan, mereka tahu banyak. Dalam beberapa tahun terakhir, Kaisar Agung Alam Surga dan Kaisar Agung Suku Dewa Jahat telah berkeliaran di sekitar Pulau Dewa Kekosongan, membunuh dan mencari harta karun. Meskipun Pulau Dewa Kekosongan sangat besar, pulau itu hampir sepenuhnya digeledah selama beberapa tahun terakhir. Beberapa waktu lalu, semua orang menemukan tempat tersembunyi. Tempat itu diduga adalah inti dari Pulau Dewa Kekosongan, dan kemungkinan besar itu adalah tempat di mana penguasa Pulau Dewa Kekosongan akan benar-benar mengajarkan daunnya. Penemuan ini sungguh menakjubkan. Penguasa Pulau Dewa Kekosongan adalah sosok yang seharusnya melampaui Kaisar Surgawi. Jika ini benar-benar tempat dia mengajar Dao, dia mungkin akan memiliki kesempatan luar biasa. Banyak pembangkit tenaga listrik berkumpul dan berencana memasuki tempat itu untuk menjelajah. Namun, ada 4 binatang dewa menakutkan yang menjaga tempat itu, yang persis sama dengan binatang dewa legendaris dari 4 penjuru. Namun, kekuatan tempur mereka tidak sekuat 4 binatang dewa legendaris. Mereka seharusnya baru saja mencapai alam Kaisar Surgawi. Sekalipun mereka berhasil mencapai alam Kaisar Surgawi, mereka bukanlah sesuatu yang bisa dilawan oleh seorang Kaisar Agung.
4 binatang surgawi mengamuk, menyebabkan sejumlah besar ahli dari alam surga dan suku dewa jahat tumbang. Orang-orang yang tersisa dikejar oleh 4 binatang surgawi. Inilah alasan mengapa Luming dan yang lainnya mengalami adegan itu sebelumnya. Saat ini, 4 binatang surgawi sedang berkeliaran di kedalaman pulau. Semua ahli telah mundur ke kedalaman pulau. Mereka tidak berani masuk lagi, atau itu akan sangat berbahaya. Seorang kaisar agung tingkat tinggi menghela nafas. Luming menghela nafas dalam hatinya. Awalnya, setelah kecakapan bertarungnya meningkat pesat, dia berencana pergi ke Pulau Dewa yang kosong untuk mencoba peruntungannya. Sepertinya dia hanya bisa membatalkan rencana ini dan tetap tinggal di wilayah terluar Pulau Dewa yang kosong. Pasti ada beberapa peluang di bidang inti tersebut. Saat ini, ada banyak ahli yang bersembunyi di wilayah terluar Pulau Dewa yang kosong, menunggu kesempatan untuk menyerang. Pakar meninggalkan kalimat lain lalu pergi. Bab 2367-17 Jenis Hukum Nomologis. Luming hanya bisa menyerah pada gagasan memasuki Pulau Dewa Kekosongan. Mereka menemukan tempat tersembunyi dan bersembunyi, berencana untuk bercocok tanam dengan damai di sini. Bagi Luming, yang berada pada tahapnya saat ini adalah kesempatan besar baginya untuk memahami hukum di sini. Ini bisa menghemat banyak waktu baginya. Bahkan jika dia tidak bisa mendapatkan peluang lain, Luming tetap puas. Luming memahami hukum dengan damai, sementara Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya fokus pada pemurnian pecahan Dao Agung, berharap untuk mengambil langkah lebih jauh dan menjadi Kaisar Agung Bintang 3. Waktu berlalu hari demi hari. Selama periode ini, Kaisar tak berbentuk, pemburu, dan Kaisar Api Langit akan bergiliran keluar dan mengumpulkan informasi serta menyelidiki situasi saat ini. Saat ini, di pulau itu, entah itu makhluk alam surga atau ahli ras asing, mereka semua sama seperti mereka. Mereka semua menyembunyikan diri dan tidak berani bergerak. Itu karena ada 4 binatang dewa yang menakutkan di kedalaman pulau. 2 di antaranya menjaga area inti, sementara 2 lainnya berkeliaran. Begitu mereka menemukan makhluk hidup dari alam surga atau ras dewa jahat, mereka akan segera memulai pembantaian. Oleh karena itu, mustahil bagi pembangkit tenaga listrik tersebut untuk memiliki gagasan tentang area inti. Adapun Luming, dia berkultivasi dengan damai dan tidak mempedulikan hal lain. Bagi Luming, Pulau Void lebih berguna daripada tempat perlindungan budidaya manapun. Di mana lagi dia bisa menemukan tempat perlindungan budidaya yang bagus setelah meninggalkan Pulau Void. Namun, ada satu hal yang tidak akan dilupakan Luming. Itu adalah tubuh jasmani Kaisar Langit. Sebelumnya, di Menara Raksasa, Luming telah membunuh sejumlah besar anggota suku Dewa Jahat. Jumlahnya 50 hingga 60. Cincin penyimpanan ras Dewa Jahat semuanya ada di tangannya. Anggota ras Dewa Jahat ini semuanya adalah tokoh alam Kaisar. Ada sejumlah besar kristal hitam di cincin penyimpanannya. Selain itu, kualitasnya sangat tinggi dan mengandung energi yang kuat. Meskipun sulit bagi makhluk di alam surga untuk menyerap kristal-kristal ini, tubuh Kaisar Surgawi dapat menyerap dan menyimpan energi. Luming mengalihkan sebagian perhatiannya untuk mengendalikan tubuh fisik Tirk Surgawi untuk menyerap energi kristal ini dan menyimpannya. Persis seperti itu, waktu berlalu begitu saja. Musim semi berlalu dan musim gugur tiba. 5 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Ini bisa dikatakan sebagai kultivasi tertutup terlama yang pernah dilakukan Luming sejak dia mulai berkultivasi. Luming telah memperoleh banyak hal dari budidaya tertutup ini. Luming telah mengembangkan hukum abadi, hukum kekosongan, dan hukum ruang waktu ke tingkat ketiga. Namun, 2 hukum lainnya dari 10 hukum teratas, hukum takdir dan hukum sebab akibat, sangat sulit untuk dikembangkan. Hukum takdir sangatlah misterius dan sulit dipahami. Luming telah mencoba beberapa kali tetapi tidak dapat memahaminya. Adapun hukum sebab dan akibat, biasanya hanya orang-orang dari golongan Buddha yang bisa memahaminya. Agama Buddha menekankan siklus karma. Tanpa pola pikir seperti itu, sangat sulit untuk memahaminya. Namun, Luming telah mengembangkan 8 jenis hukum pamungkas ke alam ketiga. Pemahamannya terhadap hukum telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Dengan pemahamannya yang luar biasa, Luming berhasil memperoleh pemahaman dasar tentang hukum karma. Tidak hanya itu, Luming juga telah memahami hukum jalur raja lainnya dalam 5 tahun terakhir. Misalnya, Luming telah mengembangkan total 3 hukum ke tingkat ketiga, termasuk hukum api abadi, hukum Vajra,
dan hukum raja, yang diperlukan untuk mengembangkan gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan. Selain itu, Lu Ming telah menghabiskan banyak waktu untuk menggabungkan hukum-hukum ini dan mengembangkannya menjadi kekuatan surgawi. Dalam 5 tahun, dia tidak hanya memahami 3 hukum nomologis terkuat dan 3 hukum nomologis jalur raja menuju alam ketiga, namun dia juga berhasil mengubahnya menjadi kekuatan dewa. Ini jelas mustahil dilakukan di dunia luar. Mungkin akan memakan waktu lebih dari 100 tahun. Tapi di sini, dia telah melakukannya dalam 5 tahun. Sekarang, Lu Ming sudah memiliki 17 jenis hukum dan telah mencapai alam ketiga. Kekuatan dari 17 jenis hukum yang digabungkan sangatlah mengejutkan. Namun, kekuatan tempur Lu Ming tidak banyak meningkat. Hal utama adalah alam fisik Lu Ming saat ini terlalu tinggi. Dia bisa menekan Kaisar Agung Bintang 4 hanya dengan tubuh fisiknya. Di alam Kaisar Agung, semakin maju seseorang, semakin kuat pula, dan semakin besar jarak di antara mereka. Namun hukum nomologis hanyalah hukum nomologis. Mereka tidak bisa dibandingkan dengan Dao yang agung, tidak peduli berapa banyak hukum nomologis yang ada. Lu Ming mungkin dapat mengandalkan sejumlah besar hukum untuk menantang Kaisar Agung Bintang 1 atau bahkan Kaisar Agung Bintang 2. Namun, akan sangat sulit untuk menantang mereka hanya dengan hukum saat ia maju. Kecuali Lu Ming dapat menggunakan hukum ini untuk menerobos alam Kaisar Agung dan mengembangkannya menjadi Dao yang hebat, kekuatannya akan meningkat secara dramatis. Namun, Lu Ming tidak berniat menerobos ke alam Kaisar Agung sekarang. Paling tidak, dia ingin mengembangkan 10 prinsip utamanya ke ranah ketiga. Dia bahkan bisa mengembangkan lebih banyak lagi hukum jalur rajanya ke alam ketiga. Ketika dia masuk ke alam Kaisar Agung, Dao Agungnya akan sangat mengejutkan. Lu Ming merasa sulit untuk membayangkannya dan dia dipenuhi dengan antisipasi. Oleh karena itu, Lu Ming memperkirakan bahwa jika dia berusaha sekuat tenaga sekarang, dia seharusnya mampu menekan Kaisar Agung Bintang 5 biasa, tetapi dia pasti tidak bisa menandingi Kaisar Agung Bintang 6. Sedangkan untuk tubuh Tirk Surgawi, ia telah menyerap sejumlah besar kristal hitam suku Dewa Jahat dan telah diisi dengan energi sejak lama. Benar sekali, energi yang tersimpan dalam tubuh jasmani Kaisar Surgawi telah mencapai 100%. Sekarang, dengan tubuh jasmani, itu sudah cukup untuk bersaing dengan Kaisar Agung Puncak. Bas, pada saat ini, sesosok tubuh melintas. Itu tidak ada artinya bagi Kaisar. Dia keluar untuk menanyakan berita sebelumnya. Dengan kembalinya Kaisar yang tak berbentuk, Kaisar Huntian dan Kaisar Api Langit juga membuka mata mereka. Semuanya, ada berita penting di luar. Kaisar yang tak berbentuk berkata dengan tergesa-gesa begitu dia kembali. Berita apa? Lu Ming tertarik. Selama periode waktu ini, pembangkit tenaga listrik dari alam surga dan suku Dewa Jahat telah mencapai kesepakatan. Mereka berencana untuk bergabung untuk menghadapi 4 binatang surgawi dan memasuki area inti. Kata Kaisar Wu Xiang, bergabung. 4 binatang surgawi telah mencapai alam Kaisar Surgawi. Bahkan Kaisar Surgawi terlemah pun jauh lebih kuat daripada Kaisar Agung. Bahkan jika mereka berdua bergabung, mereka tidak akan bisa menandingi Kaisar Surgawi. Kaisar Api Langit merasa curiga. Itu benar. Namun, masalah ini telah mengingatkan berbagai Kaisar Surgawi di luar pulau. Kaisar Surgawi di alam surga berencana mengirim 2 tentara surga Dao untuk membunuh 4 binatang surgawi. Kata Kaisar Wu Xiang, prajurit surga Dao, Lu Ming dan yang lainnya membelalak karena terkejut. Sungguh investasi yang sangat besar, untuk benar-benar mendukung 2 tentara surga Dao. Jelas sekali, berbagai Kaisar Surgawi di luar Pulau Dewa Kekosongan sangat mementingkan wilayah inti Pulau Dewa Kekosongan. Dikatakan bahwa Kaisar Surgawi meminjamnya dari beberapa pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Pembangkit tenaga Kaisar Surgawi dari suku Dewa Jahat juga mengeluarkan beberapa senjata tempur dengan level yang sama untuk menghadapi beberapa binatang dewa. Kata Kaisar Wu Xiang, kapan kita mulai bergerak? Lu Ming bertanya, paling lama setengah bulan. Saat ini, alam surga dan pembangkit tenaga listrik suku Dewa Jahat sedang mendiskusikan rencana tindakan mereka. Kata Kaisar Wu Xiang, Lu Ming bergumam pada dirinya sendiri. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk melakukan perjalanan. Dia tidak bisa melewatkan area inti. Kekuatan tempur 4 binatang surgawi baru saja mencapai tingkat Kaisar Langit. Jika beberapa Kaisar Agung Puncak mengaktifkan tentara surga Dao,
mereka mungkin dapat membunuh 4 binatang surgawi dan memasuki area inti. Kekuatan tempur Lu Ming pada awalnya tidak lemah. Kemampuannya untuk bertahan hidup bahkan lebih kuat. Selain itu, ia memiliki tubuh fisik Tirk surgawi. Bukan tidak mungkin dia mencoba peruntungannya. Lu Ming, jika kamu pergi, kamu harus berhati-hati. Kaisar tak berbentuk dan yang lainnya memperingatkan. Dengan kaisar yang tidak berbentuk dan budidaya yang lainnya, mereka pasti tidak bisa pergi. Siapapun yang berada di bawah level Kaisar Agung tingkat tinggi hanya akan mendekati kematian. Bab 2368, Area Inti. Selanjutnya, Lu Ming dan yang lainnya mengakhiri pengasingan mereka dan memperhatikan pergerakan di dunia luar. 10 hari kemudian, para ahli alam surga mengirimkan pesan, memanggil semua Kaisar Agung tingkat tinggi untuk berkumpul dan menuju ke area inti. Bukan karena para ahli itu berbaik hati untuk berbagi manfaat, tetapi mereka membutuhkan kekuatan. Bahkan jika mereka berhasil membunuh 4 binatang surgawi, mereka masih harus menghadapi makhluk kuat dari suku dewa jahat di kemudian hari. Mereka harus meningkatkan kekuatan mereka. Jika tidak, mereka mungkin akan dimusnahkan oleh suku dewa jahat setelah mereka membunuh 4 binatang surgawi. Lu Ming mengucapkan selamat tinggal kepada Kaisar Notetles dan yang lainnya dan menuju ke satu arah. Setelah terbang jauh, mereka sampai di lembah gunung. Tempat ini relatif tersembunyi. Ketika Lu Ming tiba, dia menyadari bahwa sudah banyak orang berkumpul di sini. Lebih dari 300. Jantung Lu Ming berdetak kencang. Dia agak kaget. Sudah ada lebih dari 300 makhluk alam surga berkumpul di sini. Angka ini bisa dibilang sangat mengejutkan. Kita harus tahu bahwa hampir semua orang di sini adalah Kaisar Agung tingkat lanjut. Orang-orang ini berasal dari semua ras. Ada banyak manusia dan segala jenis binatang dewa. Meskipun kebanyakan dari mereka berwujud manusia, Lu Ming masih bisa merasakannya berdasarkan auranya. Dia adalah Lu Ming. Begitu Lu Ming tiba, seseorang mengenalinya dan terkejut. Lu Ming sebenarnya berani datang ke sini. Kita harus tahu bahwa mereka yang bisa datang ke sini hampir semuanya adalah Kaisar Agung tingkat lanjut. Mungkinkah Lu Ming sudah memiliki kekuatan seorang Kaisar Agung tingkat lanjut? Itu tidak mungkin. Kebanyakan orang menggelengkan kepala, mengira Lu Ming ada di sini hanya untuk mencoba peruntungannya. Namun, ada beberapa orang yang memasang ekspresi serius. Ini karena berita tentang Lu Ming dengan mudah membunuh Kaisar Agung bintang 4 di menara besar telah menyebar. Beberapa orang pernah mendengar hal ini. Lu Ming tiba dan berjalan ke samping, menunggu dengan tenang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang datang. Lambat laun, jumlahnya melebihi 500. Tiba-tiba, mata Lu Ming berbinar. Dia melihat seorang Taois kecil melihat sekeliling dengan diam-diam. Kalau bukan Dandan, siapa lagi? Bibir Lu Ming membentuk senyuman. Dandan memang telah sampai di Pulau Dewa yang kosong. Jika ada harta karun, orang ini pasti ada di sana. Dandan, Lu Ming berseru. Siapa ini? Dandan terkejut. Dia melompat dan mengamati sekelilingnya. Ketika dia melihat Lu Ming, dia tersenyum dan terbang. Jadi itu kamu. Apa? Kamu sudah menerobos ke alam Kaisar Surgawi. Kamu berani datang ke sini. Dandan tersenyum dan sepasang mata liciknya menatap Lu Ming secara acak. Kemudian, matanya melebar dan dia berkata dengan terkejut, "Nak, ki dan darahnya sangat kuat. Anda telah mengembangkan seorang kultivator tubuh kuno, jadi tubuh fisik Anda sangat kuat." Orang ini memang salah satu dari 10 monster perang teratas. Ia sangat berpengetahuan dan dapat mengetahui beberapa rahasia Lu Ming secara sekilas. Kamu juga meningkat pesat. Lu Ming tertawa, sedikit kejutan muncul di kedalaman matanya. Karena di matanya, budidaya Dandan sungguh tak terduga. Tak perlu dikatakan lagi, orang ini mungkin telah mencapai alam Kaisar Agung sejak lama, dan dia bahkan telah mencapai alam yang sangat dalam. Hahaha, lalu kenapa kamu tidak melihat siapa aku? Dandan menyeringai. Tentu saja, keduanya berbicara melalui telepati untuk mencegah rahasia mereka diketahui orang lain. Mereka berdua sudah lama tidak bertemu dan mengobrol. Pada akhirnya, jumlah orang yang datang ke sini berangsur-angsur berkurang. 3 hari kemudian, lebih dari 600 orang berkumpul di sini. Mereka semua ahli di atas Kaisar Agung tingkat lanjut. Salah satu dari mereka adalah ahli di suatu daerah. Setiap orang. Saat ini, sekelompok orang keluar. Ada sekitar selusin dari mereka,
dan masing-masing memiliki aura yang dalam dan tak terduga. Mereka semua adalah Kaisar Agung Puncak. Dandan mengirimkan transmisi suara ke Luming, yang mengangguk diam-diam. Orang-orang ini mungkin adalah kelompok orang terkuat di alam surga. Seorang pria kekar dengan janggut panjang, yang tampak seperti singa, melihat sekeliling dan berkata, "Izinkan saya memperkenalkan diri, jam 1 pagi Hongxi." Setelah mengatakan ini, dia berhenti sejenak sebelum melanjutkan, "Saya akan berbicara tentang apa yang perlu kita lakukan sekarang." Di kedalaman Pulau Dewa Kekosongan, terdapat sebuah tempat yang kemungkinan besar merupakan tanah Dao asli yang ditinggalkan oleh pemilik pulau tersebut. Namun, itu dijaga oleh 4 binatang surgawi. 4 binatang surgawi memiliki garis keturunan binatang dewa legendaris dari 4 penjuru, dan kekuatan tempur mereka baru saja mencapai alam kaisar surgawi. Pertama-tama, tujuan kita adalah menyingkirkan 4 binatang dewa. 2 di antaranya menjaga area inti, dan 2 lainnya berpatroli di luar. Jadi, kita hanya perlu mengurus 2 saja. Mereka sudah berkeliaran, jadi kita hanya perlu mengirim seseorang untuk menarik mereka. Kirim orang untuk menarik mereka. Wajah banyak orang tenggelam. Pastinya sangat berbahaya mengirim orang untuk menarik 2 binatang dewa pengembara. Siapa yang mau pergi? Hongxi memahami pikiran semua orang dan tersenyum, "Kamu tidak perlu khawatir tentang ini. Kami telah mengirimkan orang-orang, dan mereka semua ahli dalam kecepatan dan kemampuan menyelamatkan nyawa. Itu akan cukup untuk menarik binatang suci itu untuk sementara waktu. Sedangkan yang lainnya, aku serahkan pada suku Dewa Jahat. Kali ini, kita sudah berdiskusi dengan suku Dewa Jahat. Kita akan menghadapi 2 dari 4 binatang saleh di setiap sisi. Sekarang kita sudah mengurus yang di luar, kita akan berurusan dengan 2 binatang dewa yang menjaga area inti. Sama halnya, suku Dewa Jahat dan kita masing-masing akan menghadapi salah satu dari mereka. Pada akhirnya, kita akan memasuki area inti dan memperjuangkan harta karun dengan kemampuan kita sendiri." Hongxi mengucapkan serangkaian kata yang panjang, dan semua orang mengangguk, pada dasarnya mengerti. Sudah hampir waktunya. Ayo pergi sekarang. Setelah Hongxi selesai berbicara, dia memimpin dan terbang menuju pulau. Lebih dari 600 pembangkit tenaga listrik mengikutinya. Mereka telah mengirim orang untuk menarik perhatian binatang yang saleh, jadi mereka secara alami mengetahui rute yang aman. Karena itu, mereka sangat cepat saat terbang menuju Pulau Dewa yang kosong. Mereka tidak perlu takut bertemu dengan binatang yang saleh itu. Sehari kemudian, mereka sudah sampai di wilayah tengah Pulau Dewa yang kosong. Pada titik ini, mereka melambat. Tidak lama kemudian, mereka sampai di puncak gunung dan melihat ke kejauhan. Di depan mereka, ada area yang berkabut seolah tertutup kabut tebal. Bahkan dengan penglihatan mereka, mereka tidak dapat melihat menembus kabut. Di selatan, ada pintu melengkung besar. Pintu lengkung ini terbuka, dan dari kejauhan terlihat tangga batu di belakang pintu lengkung tersebut. Ini adalah area inti. Namun, kabut tersebut terbentuk dalam susunan yang besar. Kami tidak bisa memasukinya sama sekali. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui pintu melengkung itu. Namun, begitu kita muncul, kedua binatang dewa itu juga akan muncul. Oleh karena itu, kita harus menghadapinya terlebih dahulu. Hongxi menjelaskan, orang-orang dari ras dewa jahat seharusnya sudah tiba sekarang. Saya akan menghubungi mereka sekarang. Kami akan bertindak bersama nanti dan masing-masing mengurus 1 binatang dewa. Kata seorang lelaki tua berambut putih. Kemudian, sosoknya melintas dan dia meninggalkan tempat itu. Tak lama kemudian, lelaki tua berambut putih itu kembali. Suku Dewa Jahat telah tiba. Kami akan menyerang bersama dalam 10 menit. Kata lelaki tua berambut putih itu. Semua orang mengangguk dan menunggu dengan sabar. Dalam sekejap mata, 10 menit telah berlalu. Ayo pergi. Kata Hongxi. Semua orang menyembunyikan aura mereka dan terbang menuju area inti. Di arah lain, mereka melihat sekelompok besar anggota suku Dewa Jahat terbang menuju negeri kabut. Bab 2369 Pertempuran Sengit dengan Kura-Kura Hitam. Begitu banyak orang. Hati banyak orang tenggelam. Mereka menyadari bahwa suku Dewa Jahat memiliki total 800 hingga 900 orang, beberapa ratus lebih banyak dari mereka. Pembangkit tenaga listrik dari kedua belah pihak dengan cepat mendekati inti. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Luming dan yang lainnya hendak mencapai area inti, terdengar suara gemuruh yang keras di dalam kabut.
Tanah berguncang terus-menerus. Kemudian, sesosok makhluk besar muncul. Itu adalah kura-kura yang sangat besar. Penyu ini bahkan lebih besar dari gunung. Ia memiliki cangkang tebal di punggungnya, kepala naga, dan ekor ular. Itu sangat mirip dengan Xuanwu yang legendaris, salah satu dari 4 binatang surgawi. Mengaum, kura-kura hitam meraung keras. Ia membuka mulutnya dan melolong, menyebabkan tanah berguncang. Batuan yang tak terhitung jumlahnya benar-benar menggeliat dan berubah menjadi pedang batu yang menebas ke arah mereka. Surga memuja tentara Dao. Hong Xi berteriak dan melambaikan tangannya. Pedang tempur ungu emas melayang keluar, memancarkan aura dan tekanan yang mengejutkan. 6 kaisar puncak menyerang pada saat yang sama, menyuntikkan Dao dan kekuatan dunia mereka ke dalam pedang ungu emas. Pedang tempur ungu emas mengeluarkan teriakan pedang. Itu menjadi semakin besar, dan seruan pedang itu mengejutkan. Ini adalah prajurit surga Dao. 5 hingga 6 kaisar agung puncak yang bekerja sama untuk mengendalikan surga tentara Dao mungkin tidak dapat melepaskan kekuatan penuh mereka, tapi itu tetap menakutkan. Bas! Pedang tempur ungu emas bergetar, dan tekanan samar dari jalan surgawi menyebar. Pada saat yang sama, pedang ungu Qi meledak, menghancurkan pedang batu Xuanwu. Ada juga beberapa kaisar puncak yang mengalahkan prajurit surga Dao lainnya. Kali ini, dia telah meminjam total 2 tentara surga Dao. Senjata surga Dao kedua adalah manik bundar yang hitam seperti tinta, tetapi juga sangat kuat. Mati. 7 atau 8 kaisar puncak mengendalikan manik hitam dan menghancurkannya ke arah kura-kura hitam. Selusin kaisar puncak mengendalikan 2 tentara surga Dao untuk menyerang kura-kura hitam. Mengaum, Xuanwu meraung panjang dan meledak dengan aura yang mengejutkan. Tanah terus bergetar, dan bebatuan serta tanah membentuk segala macam serangan yang menyerang 2 tentara surga Dao, menyebabkan pertempuran sengit terjadi. Mengaum, pada saat yang sama, raungan naga terdengar dari arah lain saat Azure Dragon yang sangat besar muncul. Tubuhnya menggeliat saat ia menyerang ras dewa jahat dengan aura sombong. Di pihak suku dewa jahat, mereka juga mengeluarkan 2 senjata tempur yang sangat kuat dan mulai bertarung dengan Azure Dragon. Ledakan, ledakan. Di sisi alam surga, 2 tentara surga Dao meletus dengan kekuatan yang menakutkan. Kekuatan ini telah sepenuhnya melampaui level Kaisar Agung dan memasuki level Kaisar Surgawi. Kedua prajurit surga Dao menyerang pada saat yang sama, langsung menghancurkan beberapa serangan Xuanwu dan meledakkannya ke arah itu. Bas! Cahaya pedang ungu keemasan menebas Xuanwu, tetapi Xuanwu menggerakkan tubuhnya dan cahaya pedang hanya mengenai cangkang kura-kura, meninggalkan bekas yang dangkal. Pertahanan yang kuat. Orang-orang dari alam surga semuanya memiliki ekspresi buruk. Ledakan. Pada saat ini, manik hitam juga turun, namun kura-kura hitam masih menghindari bagian vitalnya. Ketika manik itu mengenai cangkang kura-kura, kura-kura hitam hanya gemetar sedikit dan mundur beberapa langkah, namun tidak terluka parah. Saat ini, ratapan terdengar dari jauh. Azure Dragon telah terkena senjata tempur ras dewa jahat, dan luka dalam muncul di tubuhnya. Azure Dragon terluka, dan suku dewa jahat mendapat keuntungan. Sialnya, kami sangat beruntung bertemu dengan kura-kura hitam. Hong Xi meraung marah, agak tidak mau. Bukan karena Xuanwu lebih kuat dari Azure Dragon. Perbedaan kekuatan antara keduanya tidak terlalu besar. Dengan 2 tentara surga Dao, mereka harus mampu menekan atau bahkan membunuh yang lain. Namun, pertahanan kura-kura hitam terlalu kuat. Kura-kura hitam dikenal karena kekuatan pertahanannya. Kekuatan pertahanan kura-kura hitam jauh di atas Azure Dragon. Ia memiliki vitalitas yang kuat dan bahkan lebih sulit untuk dihadapi. Sebelum mereka bergerak, mereka takut bertemu dengan kura-kura hitam. Mereka tidak menyangka akan benar-benar menemuinya. Semuanya, serang bersama. Hong Xi meraung, menyerukan semua orang untuk menyerang. Bunuh-bunuh. Ke-600 dari mereka adalah Kaisar Agung tingkat lanjut, dan serangan gabungan mereka sangat kuat. Pancaran cahaya menyilaukan melesat ke arah kura-kura hitam. Namun, kepala dan anggota tubuh kura-kura hitam masuk ke dalam cangkangnya. Semua serangan mendarat di cangkangnya, dan hanya ledakan dahsyat yang terdengar. Kura-kura hitam baik-baik saja, dan tidak bisa menembus pertahanan pihak lain. Selusin Kaisar Puncak mengendalikan tentara Dao Surgawi untuk menyerang, tetapi mereka juga diblokir. Namun, begitu orang-orang dari alam surga berhenti menyerang atau serangan mereka melemah, kura-kura hitam akan segera melakukan serangan balik.
Dengan kekuatan kura-kura hitam, dia merupakan ancaman besar bagi mereka. Tidak jauh dari situ, Azure Dragon meratap saat luka lain muncul di tubuhnya. Kekuatan pertahanan Azure Dragon jauh lebih rendah daripada kura-kura hitam. Ia mundur selangkah demi selangkah, dan hanya masalah waktu sebelum ia dikalahkan dan dibunuh. Hahaha, tanah harta karun ini akan menjadi milik kita. Hahaha. Anggota suku Dewa Jahat tertawa terbahak-bahak, sangat riang. Selama mereka membunuh Azure Dragon terlebih dahulu dan memasuki area inti terlebih dahulu, harta karun di area inti akan menjadi milik mereka. Ayo serang bersama. Suku Dewa Jahat juga menyerukan semua orang untuk menyerang bersama. Dengan 800 hingga 900 Kaisar Agung tingkat tinggi menyerang pada saat yang sama, itu sudah cukup untuk menghancurkan dunia. Seketika, luka Azure Dragon menjadi lebih parah. Luka terus muncul di tubuhnya, dan auranya menjadi semakin lemah. Dia menjadi semakin tidak cocok. Brengsek. Di sisi alam surga, banyak orang yang mengaum dengan marah. Jika ini terus berlanjut, mereka tidak akan bisa mendapatkan apapun. Bukankah ras dewa jahat akan mendapat manfaat dari ini? Tidak peduli siapa orangnya, ras dewa jahat adalah pihak terakhir yang mendapatkan keuntungan. Sepertinya aku harus bergerak secara pribadi. Di samping, Dandan berbicara. Mata Luming berbinar. Dandan adalah penyu dewa dunia, salah satu dari 10 binatang perang teratas. Itu juga penyu, dan merupakan puncak spesies penyu. Bahkan Xuanwu yang asli hanya sebanding dengan Dandan, belum lagi yang ini hanya memiliki sebagian garis keturunan Xuanwu yang asli. Dandan membubung ke angkasa, dan tubuhnya mengalami perubahan drastis. Dia berubah menjadi kura-kura raksasa, dan tubuhnya semakin membesar, hampir memenuhi seluruh langit. Cangkang penyu ditutupi dengan pola misterius, seolah-olah itu adalah dunia. Junior, kenapa kamu tidak berlutut setelah melihatku? Dandan memandang kura-kura hitam, dan tekanan besar menekan kura-kura hitam. Mata kura-kura hitam dipenuhi dengan keterkejutan dan ketakutan. Ini adalah ketakutan orang yang lebih rendah terhadap orang yang lebih tinggi. Meskipun basis budidaya Dandan tidak setinggi milik pihak lain, penyu dewa dunia pasti berada di urutan teratas di antara semua penyu. Menyerang. Pada saat ini, Hongxi dan yang lainnya memanfaatkan kesempatan itu dan mengendalikan tentara surga Dao untuk menyerang kura-kura hitam. Kura-kura hitam terintimidasi oleh aura Dandan. Pikirannya terguncang, dan gerakannya melambat. Tiba-tiba kepalanya dipukul. Puff! Prajurit Dao surga ungu emas sangat besar, dan seluruh bilahnya dimasukkan ke kepala Xuanwu. Pertahanan cangkang Xuanwu luar biasa, tetapi kepala dan anggota tubuhnya sangat lemah. Mereka lebih lemah dari binatang saleh lainnya dan merupakan titik vitalnya. Kepala kura-kura hitam tertusuk dan terluka parah. Ia meratap kesakitan. Bab 2370 sebuah patung. Yang lain segera memanfaatkan kesempatan itu untuk melancarkan serangan sengit. Ledakan. Manik hitam besar itu menekan dan mengenai kepala Xuanwu, menyebabkannya semakin terluka. Setelah itu, serangan ahli alam surga juga mendarat pada luka di kepala kura-kura hitam, menyebabkan dia menderita lebih banyak luka. Mengaum, kura-kura hitam meratap dan akhirnya, tubuh besarnya langsung jatuh ke arah kerumunan. Ekspresi semua orang berubah. Serangan balik putus asa kura-kura hitam begitu kuat sehingga jika mereka terkena serangannya, mereka pasti akan hancur berkeping-keping. Semua orang dengan cepat memberi jalan. Kura-kura hitam mengambil kesempatan ini untuk mengecilkan keempat anggota tubuhnya dan memasukkannya ke dalam cangkangnya. Kemudian, seperti bola, ia menggelinding ke kejauhan dan melarikan diri. Semua orang saling memandang. Mereka tidak menyangka kura-kura hitam akan melarikan diri secara langsung. Mereka mengira kura-kura hitam akan melindungi tempat ini dengan nyawanya. Mungkin itu adalah efek dari World Turtle. Mata semua orang menatap Dandan sambil menebak-nebak dalam hati. Kura-kura hitam mungkin ditakuti oleh penyu dewa dunia dan terluka parah, itulah sebabnya ia lolos. Dandan telah berpetualang di alam surga selama bertahun-tahun, dan banyak orang sudah mengetahui namanya. Haha, kura-kura hitam telah melarikan diri. Ayo masuk. Seseorang tertawa dan bergegas menuju pintu melengkung. Brengsek, brengsek. Orang-orang dari ras dewa jahat meraung marah. Mereka berpikir bahwa mereka akan berada di atas angin, namun mereka tidak menyangka bahwa alam surga akan berada di atas angin. Bunuh, bunuh, bunuh. Orang-orang dari ras dewa jahat merasa cemas dan menyerang dengan sekuat tenaga. Dalam sekejap,
Luka Azure Dragon menjadi lebih serius, dan bahkan cakar naganya pun terpotong. Lu Ming dan yang lainnya sudah sampai di pintu masuk. Pintu melengkung itu sangat besar dan tingginya setidaknya 10.000 meter. Beberapa ratus dari mereka dapat dengan mudah melewatinya. Mata mereka menyala-nyala karena gairah saat mereka masuk ke pintu yang melengkung. Saat ini, Dandan sudah menjelma menjadi wujud manusia. Bersama Lu Ming, dia juga bergegas ke lengkungan. Di balik pintu melengkung itu ada sebuah gunung. Di depan mereka ada tangga batu yang menuju ke puncak gunung. Begitu mereka memasuki lengkungan, mereka langsung merasakan tekanan yang menakutkan. Tekanan ini mirip dengan tekanan di tempat lain di pulau itu dan dapat menekan dao surgawi. Namun, di sini lebih kuat lagi. Di tempat lain, mereka masih bisa terbang, tetapi di sini, mereka mendapati bahwa mereka tidak bisa terbang, bahkan berjalan pun sulit. Bang! Bang! Seseorang mengambil langkah maju dan menaiki tangga batu dengan susah payah. Karena dia tidak bisa terbang, dia hanya bisa berjalan. Lu Ming dan Dandan juga menaiki tangga batu. Tekanannya terlalu kuat, dan kecepatan berjalan mereka sangat lambat. Hanya Kaisar Puncak yang tercepat dan naik selangkah demi selangkah. Beberapa dari Kaisar Besar Bintang 4 itu lambat seperti siput. Kecepatan Lu Ming di atas rata-rata di antara orang-orang ini. Lu Ming, kamu tidak bisa mengimbangi kecepatanmu. Dandan mengambil beberapa langkah dan kecepatannya tidak lebih lambat dari Kaisar Agung Puncak. Dandan, kamu telah mencapai puncak alam Kaisar Agung. Lu Ming bertanya. Tidak, aku adalah Kaisar Agung Bintang 6, tapi aku jelas tidak lebih lemah dari mereka. Dandan berkata dengan percaya diri. Semua orang menggunakan seluruh kekuatan mereka untuk memanjat, tapi tidak lama kemudian, anggota suku Dewa Jahat masih menyerbu masuk. Jelas, mereka juga telah berurusan dengan Azure Dragon. 8 atau 900 anggota ras Dewa Jahat juga mulai mendaki, tetapi mereka juga berada di bawah tekanan besar. Namun, beberapa Kaisar Agung Puncak masih sangat cepat dan terus bergerak maju. Segera, mereka melampaui Kaisar Agung Bintang 4 di alam surga. Apa itu? Sebuah patung. Setelah berjalan beberapa saat, mereka melihat sesosok tubuh di ujung tangga batu. Jelas itu adalah sebuah patung. Patung itu adalah seorang pria parubaya. Meski hanya sebuah patung, namun tetap memiliki aura yang mendominasi dan agung. Tekanan itu sepertinya datang dari patung itu. Hati Lu Ming tergerak. Dia benar-benar merasakan perasaan ini. Seolah-olah tekanan itu datang dari patung itu, dan bahkan menyebar ke seluruh pulau. Setelah beberapa saat, puncak Kaisar Alam Surga yang berada di depan telah selesai menaiki tangga batu. Dia berjalan ke puncak dan menghilang. Semua orang menjadi cemas dan mendaki dengan sekuat tenaga. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya mencapai ujung tangga batu, di puncak. Ada juga beberapa ahli Kaisar Agung Puncak dari suku Dewa Jahat yang mirip dengannya. Di ujung tangga batu ada puncak gunung. Namun, tidak ada apapun di sana kecuali sebuah patung. Patung itu memancarkan tekanan yang menakutkan. Selusin Kaisar Agung Puncak dari alam surga yang pertama melangkah ke tangga batu berdiri di bawah patung dengan ekspresi gelap. Ledakan, ledakan. Di sini, tekanannya semakin kuat. Setiap langkah yang diambilnya akan menyebabkan tanah bergemuruh. Apa yang sedang terjadi? Apa yang kamu dapatkan di sini? Seorang ahli dari suku Dewa Jahat memaksa seorang ahli dari alam surga untuk menjawab. Tidak ada apa-apa di sini. Selain patung ini, tidak ada yang lain di sini. Kata seorang Kaisar Agung Puncak dari alam surga. Tidak ada apa-apa. Wajah ahli suku Dewa Jahat itu berubah menjadi gelap. Mereka telah meminjam tentara surga Dao dan menghabiskan banyak upaya untuk datang ke sini, tetapi pada akhirnya, tidak ada apa-apa. Akan aneh jika mereka terlihat bagus. Patung ini, ras macam apa itu? Adapun Lu Ming, dia mengukur patung itu dengan rasa ingin tahu. Dia sekarang dapat memastikan bahwa tekanan mengerikan yang dapat menekan Dao Surgawi di seluruh pulau berasal dari patung ini. Itu hanya sebuah patung, namun mampu mengeluarkan tekanan yang begitu mengerikan. Benar-benar mengejutkan. Tak perlu dikatakan lagi, patung ini kemungkinan besar diukir dari penguasa Pulau Dewa Kekosongan, keberadaan tertinggi itu. Faktanya, itu bahkan diukir oleh keberadaan tertinggi itu sendiri. Apalagi patung itu terlihat sangat aneh. Patung ini berbentuk orang dewasa. Itu adalah seorang pria parubaya yang tampan. Namun, ada sepasang sayap seputih salju di punggungnya.
Sayapnya penuh dengan bulu seputih salju, dan ketika dibentangkan, penuh tekanan. Dia menekankan tangannya pada gagang pedang tempur besar, yang tertancap di tanah. Mungkinkah pemilik patung ini adalah binatang dewa tipe burung? Lu Ming menebak. Itu tidak benar. Biasanya, jika binatang dewa meninggalkan patung, ia akan meninggalkan patung tubuh binatang dewanya. Namun makhluk berbentuk manusia dengan sayap seperti ini tidak akan meninggalkan patung seperti ini. Aku berspekulasi bahwa tubuh makhluk ini terlihat seperti ini. Kata Dandan, tubuh aslinya seperti ini. Tampaknya tidak ada ras seperti itu di alam surga dan alam primordial. Seharusnya tidak ada ras seperti itu di suku dewa jahat. Lu Ming penuh dengan pertanyaan. Mungkin itu ras yang telah muncul selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, atau mungkin dari dunia lain. Tidak ada yang tahu apakah ada dunia lain di dunia ini selain alam surga, alam primordial, dan alam dewa jahat. Kata Dandan, dunia lain. Hati Lu Ming bergetar dan imajinasinya menjadi liar. Saat mereka mengobrol dan mengamati, lebih banyak orang menaiki tangga batu dan melihat sekeliling dengan rasa ingin tahu. Sayangnya, dia tidak memperoleh apapun. Sebenarnya tidak ada apapun di puncak gunung selain patung ini. Setelah setengah jam, semua orang dari alam surga dan suku dewa jahat telah mencapai puncak gunung. Mereka berdiri di kedua sisi dan saling berjaga-jaga. Bab 2371, Mata sebagai Jalan. Kedua belah pihak saling berhadapan dan berjaga-jaga, namun mereka tidak bergerak. Saat ini, tidak ada apapun di sini. Jika mereka bertarung nanti dan tidak mendapatkan apa-apa, bukankah rugi? Mungkin patung ini punya rahasia. Setelah beberapa saat, seseorang angkat bicara dan menatap patung itu lagi. Tidak ada apapun di sini selain patung itu. Jika ada kesempatan, ia hanya bisa mendarat di patung. Aku akan menghancurkannya. Suara dingin terdengar saat anggota ras dewa jahat yang sangat kekar melangkah keluar. Di tangannya ada kapak perang yang sehitam tinta, tapi memancarkan ketajaman yang menakutkan. Prajurit surga Dao. Semua orang terkejut. 10.000 Dao kembali menjadi satu. Baik itu sistem nomologis, sistem budidaya kuno, atau ras dewa jahat, semuanya akan bersentuhan dengan Dao surgawi di akhir budidaya mereka. Dengan kata lain, setelah mencapai alam kaisar surgawi, berbagai sistem sebenarnya sangat mirip. Prajurit surga Dao berisi surga Dao dan merupakan senjata surgawi tertinggi yang dimiliki oleh semua sistem. Senjata tertinggi yang digunakan oleh ras dewa jahat juga adalah prajurit surga Dao. Tolong aku. Anggota ras dewa jahat yang berotot memandang ke arah anggota ras dewa jahat lainnya. Seketika, 5 hingga 6 anggota ras dewa jahat keluar. Mereka semua adalah Kaisar Agung Puncak. Sebanyak 7 ahli puncak Kaisar Agung dari ras dewa jahat mengendalikan kapak perang pada saat yang bersamaan. Bas! Kapak perang itu bergetar hebat, memperlihatkan ujung tajamnya. Aura Dao surgawi terpancar darinya, menyebabkan semua orang merasakan tekanan yang sangat besar. Namun pada saat ini, terjadi perubahan mendadak. Kapak perang yang telah berkembang pesat, sepertinya ketakutan oleh sesuatu dan mulai menyusut lagi. Akhirnya, ia menjadi seukuran kapak perang biasa dan jatuh ke tanah. Tidak ada aura tirani sama sekali. Itu seperti kapak biasa. Semua orang tercengang. Tekanan di sini terlalu kuat. Ki Dao surgawi dari surga, tentara Dao sedang ditekan oleh tekanan di sini. Beberapa orang berspekulasi. Semua orang terkejut. Kemungkinan besar memang demikian. Tekanan di Pulau Dewa Kekosongan adalah yang tertinggi dan melampaui Dao surgawi. Itu bisa menekan Dao surgawi dan mencegah masuknya keberadaan alam kaisar surgawi. Dan di sini, tekanannya sangat kuat. Itu normal untuk mampu menekan tentara surga Dao. Ekspresi para ahli yang telah meminjam tentara surga Dao berubah menjadi tidak sedap dipandang. Mereka awalnya ingin menggunakan tentara surga Dao untuk menekan semua orang dan mengambil posisi teratas, tetapi sekarang, mereka tidak dapat menggunakan tentara surga Dao sama sekali dan hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Mata mereka yang tidak memiliki tentara surga Dao berbinar. Bagi Lu Ming dan yang lainnya, tanpa tentara surga Dao, mereka tidak perlu takut. Aku tidak akan menggunakan prajurit surga Dao, aku akan tetap memotongmu. 11. Mati. Salah satu anggota ras dewa jahat berteriak marah ketika dia mengacungkan batang logam besar dan menyerang, menghantam patung itu. Gada logam itu tumbuh dengan pesat, panjangnya mencapai puluhan ribu meter. Itu sangat mengejutkan,
menghancurkan kehampaan dan menghantam patung itu. Anggota ras dewa jahat yang menyerang adalah Kaisar Puncak. Ledakan. Batang logam besar itu menghantam kepala patung itu. Batang logam itu bergetar hebat, tetapi patung itu baik-baik saja. Bahkan tidak ada jejak yang tertinggal. Ini sangat sulit. Banyak orang terkejut. Serangan kekuatan penuh Kaisar Agung memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi, tetapi patung ini baik-baik saja. Lihat, patung itu bereaksi. Tiba-tiba seseorang berteriak. Mata semua orang berbinar. Patung itu memang bereaksi. Sebelumnya, patung ini sepertinya diukir dari sebuah batu besar biasa. Materinya sepertinya sangat biasa. Namun kini, lapisan cahaya putih susu muncul di patung itu. Itu suci dan murni. Suara mendesing. Tiba-tiba, cahaya putih susu berubah menjadi cahaya pedang yang menembus langit. Sasarannya adalah anggota suku dewa jahat yang baru saja menyerang patung itu. Anggota ras dewa jahat terkejut. Namun, karena ditekan oleh tekanan mengerikan di sini, kecepatannya menjadi sangat lambat. Tidak ada cara baginya untuk menghindar sama sekali, dan dia hanya bisa menghadapinya secara langsung. Ledakan. Dia mengayunkan batang besi di tangannya lagi. Batang besi itu menembus kehampaan dan menuju ke arah cahaya pedang putih susu. Namun, hasilnya di luar dugaan. Cahaya pedang melintas, dan dengan suara PU, batang logam itu langsung terpotong. Cahaya pedang tidak berhenti dan terus menuju ras dewa jahat dengan kecepatan yang luar biasa. Darah berceceran di mana-mana saat gelabela anggota suku dewa jahat itu tertembus oleh cahaya pedang. Matanya terbuka lebar dan dipenuhi rasa tidak percaya, tapi dia tidak lagi bernapas. Jiwanya hancur. Satu serangan telah menghancurkan jiwa suku dewa jahat. Banyak orang terkesiap. Ini adalah puncak Kaisar Agung, tetapi dia dibunuh begitu saja tanpa ada kekuatan untuk melawan. Tidak bagus. Banyak orang terkejut dan mundur dengan panik, takut mereka akan mengalami nasib yang sama. Namun, setelah membunuh anggota suku dewa jahat dengan cahaya pedang, cahaya itu menghilang dengan sendirinya, dan cahaya putih susu di patung itu menghilang tanpa jejak. Seolah-olah cahaya itu muncul untuk membunuh suku dewa jahat. Dia tidak bisa dipermalukan. Patung ini adalah patung keberadaan tertinggi yang tidak dapat dihina. Anggota ras dewa jahat yang ingin menggunakan tentara surga dao mereka untuk menyerang patung itu semuanya basah kuyup oleh keringat dingin. Buzzle. Tepat pada saat ini, patung itu mengeluarkan sedikit getaran, menyebabkan hati semua orang tiba-tiba bergetar dan gelisah. Kemudian, semua orang melihat mata patung itu berubah. Saat ini, mata patung tersebut sudah tidak lagi terbuat dari batu. Sebaliknya, mereka berubah menjadi dua pusaran. Mata kirinya berwarna putih susu. Mata kanannya hitam pekat. Pada saat berikutnya, cahaya memanjang dari masing-masing mata dan berubah menjadi dua jalur. Dua jalur, satu ke mata kirinya dan satu lagi ke mata kanannya. Mengapa mata patung itu tiba-tiba berubah menjadi dua jalur? Mungkinkah ada sesuatu yang lain pada mata patung itu? Harta karun itu ada di dalam. Banyak orang mulai berpikir, yang kiri adalah jalan kehidupan, yang kanan adalah jalan kematian. Hidup bisa menjadi kematian, kematian bisa menjadi kehidupan, pilihlah antara hidup dan mati. Tiba-tiba, sebuah suara terdengar dari dalam patung. Semua orang terkejut. Ternyata patung ini tidak sesederhana kelihatannya. Tampaknya mereka tahu bahwa mereka akan datang. Dua jalan, satu untuk hidup, satu untuk mati. Mata semua orang berkedip saat mereka memeriksa kedua jalan itu. Kemungkinan besar ada peluang di dalam. Ini adalah kesempatan yang ditinggalkan oleh seseorang yang melampaui Kaisar Surgawi. Betapa berharganya itu. Bagi makhluk tertinggi yang mampu membuat tentara surga dao, bahkan jika mereka meninggalkan sampah, itu mungkin akan menjadi harta karun yang tak terbayangkan bagi mereka. Mata banyak orang dipenuhi dengan keserakahan. Namun, untuk saat ini, tidak ada yang bergerak, karena tidak ada yang tahu apakah akan ada bahaya di kedua jalur tersebut. Di jalan hidup dan mati, hidup bisa jadi mati, dan mati bisa jadi hidup. Tidak ada yang bisa mengetahuinya, jadi mereka semua ingin orang lain duluan. Kerumunan terdiam dan saling memandang. Akhirnya, seseorang tidak tahan lagi. Dia mengertakkan gigi dan melangkah maju. Ini adalah binatang dewa dari alam surga, dan dia menuju jalan bertahan hidup dengan mata kirinya. Hasilnya ternyata mulus sekali. Dia melangkah ke jalan setapak dan tidak ada hal aneh yang terjadi.
Ketika dia mencapai mata kiri patung itu, dia mengambil langkah dan memasuki pusaran putih susu, menghilang. Bab 2372, di mata kanan. Tidak ada kelainan pada mata kiri, dan masuk dengan lancar. Hal ini membuat mata banyak orang berbinar. Dengan yang pertama akan ada yang kedua. Kemudian, orang lain berjalan menuju jalan aman di mata kiri. Itu adalah ahli dari suku Dewa Jahat. Sama seperti yang sebelumnya, dia memasuki pusaran putih susu di mata kirinya dan menghilang tanpa jejak. Semakin banyak orang masuk ke mata kiri. Namun, ada juga sebagian orang yang ragu. Apakah semudah itu? Lalu apa gunanya jalan yang lain? Lu Ming dan Dandan memiliki pemikiran yang sama. Hanya dengan menempatkan dirimu di ambang kematian, kamu bisa mendapatkan peluang besar. Aku akan menempuh jalan kematian. Seseorang berbicara, matanya bersinar karena kegilaan. Dia melangkah maju, sebenarnya berjalan menuju jalan kematian. Banyak orang memandang orang ini. Mereka semua ingin melihat apakah jalan kematian benar-benar menuju kematian. Bang! Pria itu melangkah ke jalan kematian. Tubuhnya bergetar hebat, dan wajahnya menjadi pucat dalam sekejap, seolah-olah dia mendapat pukulan berat. Kemudian, dengan teriakan, tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras ke tanah, mengeluarkan seteguk darah. Tapi dia tidak mati, dia masih hidup. Apa yang ada di jalan buntu? Seseorang langsung bertanya. Tekanan yang sangat berat, membombardir tubuh dan jiwa. Pria itu hanya mengucapkan satu kalimat sebelum dia segera duduk bersila dan mulai menyembuhkan lukanya. Tekanan. Dalam hal ini, belum tentu jalan buntu. Selama kita bisa menahan tekanan itu, jalan buntu juga merupakan cara untuk hidup. Mata banyak orang berbinar. Sejak saat itu, beberapa orang menuju jalan kematian. Pasalnya, banyak orang menganggap jalan menuju kelangsungan hidup terlalu sederhana. Mungkin tidak ada keuntungan apapun saat masuk. Mungkin, peluang besarnya adalah jalan menuju kematian. Setelah itu, semakin banyak orang yang terus berjalan menuju jalan kematian. Namun, jalan buntu di mata kanannya mengeluarkan tekanan yang sangat kuat. Mereka yang menginjaknya semuanya terlempar, sehingga menyulitkan mereka untuk memanjatnya. Aku akan melakukannya. Seorang anggota ras Dewa Jahat yang kekar berteriak marah saat dia melangkah maju, melangkah ke jalan kematian. Bang! Bang! Setiap langkah yang diambilnya menyebabkan getaran hebat. Seluruh tubuhnya gemetar. Jelas sekali dia berada di bawah tekanan besar. Namun, dia mengertakkan gigi dan tidak berhenti. Dia perlahan mendekati mata kanannya. Pada akhirnya, pria itu berjalan sampai akhir. Dia maju selangkah dan tubuhnya memasuki pusaran di mata kanan patung itu, menghilang. Itu sukses. Akhirnya ada yang berhasil masuk ke mata kanannya. Sepertinya Kaisar Agung Bintang 6 seharusnya bisa masuk. Lu Ming bergumam. Anggota suku Dewa Jahat tadi adalah Kaisar Agung Bintang 6. Kemudian, semakin banyak orang yang melangkah ke jalan kematian. Namun, mustahil bagi siapapun yang bukan Kaisar Agung Bintang 6 untuk melangkah ke sana. Hanya Kaisar Agung Bintang 6 yang bisa melangkah ke sana. Lu Ming, jalan mana yang harus kita ambil? Dandan mengirimkan transmisi suara ke Lu Ming. Tentu saja, ini adalah jalan buntu bagi mata kanan. Kata Lu Ming. Bisakah kamu melakukannya? 11. Dandan cemberut. Cobalah dan kamu akan tahu. Lu Ming tersenyum. Bang! Dengan itu, Lu Ming melangkah maju, menuju jalan buntu mata kanannya. Ledakan. Dan EBSP, saat dia menginjaknya, kekuatan mengerikan bekerja di tubuhnya, menembus setiap bagian tubuhnya dan bahkan jiwanya. Saat ini, tubuh fisik Lu Ming gemetar tanpa henti. Pada saat yang sama, 17 jenis hukum menutupi seluruh tubuhnya untuk melawan tekanan eksternal. Meskipun kekuatan tempur Lu Ming sedikit lebih rendah dari Kaisar Agung Bintang 6, pertahanannya jelas tidak kalah dengan Kaisar Agung Bintang 6. Meskipun sangat sulit baginya untuk berjalan, dia berjalan maju selangkah demi selangkah dengan kecepatan yang seragam. Dia sangat bertekad. Dandan mengikuti di belakang Lu Ming. Orang ini sepertinya cukup santai. Meskipun dia hanya seorang Kaisar Agung Bintang 6, kekuatan tempurnya sebanding dengan Kaisar Agung Puncak, atau bahkan menekan Kaisar Agung. Sesaat kemudian, Lu Ming akhirnya mendekati mata kanan patung itu. Lu Ming menghela nafas lega. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Di bawah tekanan yang mengerikan itu, dia juga menderita beberapa luka.
Namun, di bawah pengaruh gulungan kuno yang tidak bisa dihancurkan, luka-lukanya pulih dengan cepat. Bas, Lu Ming melangkah ke pusaran hitam di mata kanannya. Dia merasa pusing seolah-olah dia telah menggunakan susunan teleportasi jarak jauh. Saat berikutnya, Lu Ming menemukan dirinya berada di ruang rahasia yang besar. Ruang rahasia ini sangat besar. Panjang dan lebarnya setidaknya 10.000 mil, seperti seluruh dunia. Terlebih lagi, begitu Lu Ming memasuki tempat itu, dia segera menyadari bahwa tekanan pada tubuhnya telah hilang tanpa bekas. Itu semudah di wilayah surgawi Taiqiang. Lu Ming merasa penuh energi. Menyapu pandangannya, Lu Ming menemukan bahwa orang-orang yang telah memasuki mata kanannya sebelumnya semuanya berada di ruang rahasia ini, berkedip-kedip, seolah-olah mereka sedang memeriksa sesuatu. Namun, ruang rahasia ini kosong. Tidak ada apapun di sana. Bahkan setitik pun debu. Pada saat ini, sesosok muncul tidak jauh dari Lu Ming. Sosok Dandan muncul. Begitu Dandan muncul, matanya langsung melihat sekeliling, namun dia langsung menampakkan ekspresi kecewa. Tidak ada apa-apa di sini. Kami tidak salah menebak kali ini, bukan? Kami datang tanpa hasil. Wajah Dandan terasa pahit. Kita lihat saja. Lu Ming menyentuh hidungnya. Kali ini, dia benar-benar melakukan perjalanan yang sia-sia. Semua orang menunggu dengan sabar, dan seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang yang masuk. Para ahli top dari suku Dewa Jahat dan Alam Surga hampir semuanya memasuki tempat ini. Selain Lu Ming, ada juga Kaisar Agung Bintang 6 dan Kaisar Agung Bintang 7 Puncak. Jumlahnya ada 60-70. Beberapa jam kemudian, tidak ada orang lain yang masuk. Jelas, mereka yang bisa masuk semuanya sudah masuk. Tidak mungkin kita tidak bisa keluar. Seseorang tiba-tiba berbicara. Jantung semua orang berdetak kencang, dan ekspresi mereka berubah menjadi jelek. Memang benar, meskipun tempat ini besar, namun dikelilingi oleh tembok batu, dan tidak ada jalan keluar. Mereka tidak akan terjebak di sini selamanya, bukan? Semua orang saling memandang, dan wajah beberapa orang menjadi pucat. Jalan buntu. Mereka mengira mata kanan adalah jalan menuju kematian. Mungkinkah itu benar? Bas, saat semua orang merasa sedikit tidak nyaman, kekosongan sedikit bergetar dan garis-garis muncul. Garis-garis ini kemudian membentuk sebuah gambar. Itu adalah seorang wanita muda dan cantik. Yang aneh adalah wanita ini juga memiliki sepasang sayap indah seputih salju di punggungnya. Itu sangat mirip dengan patung itu. Mata semua orang tertuju pada wanita ini, memperlihatkan ekspresi penasaran. Aku adalah roh pembentuk tempat ini. 11. Kata wanita muda itu. Semangat formasi. Mata Lu Ming berkedip. Dia memikirkan menara besar yang juga melahirkan roh susunan. Sepertinya formasi di area ini terlalu maju. Setelah bertahun-tahun, ia telah mengembangkan kecerdasan. Satu dibuat oleh masterku saat itu. Tuanku adalah tubuh asli patung ini. Dia adalah sosok yang tak tertandingi. Ini adalah mata patung tuanku. Semangat formasi menjelaskan. Senior, di mana tuanmu sekarang? Seseorang dari alam surga bertanya. Pemilik patung ini adalah seorang ahli yang tak tertandingi, bahkan lebih kuat dari The Celestial Tirk. Jika dia masih hidup, dia pasti akan memberikan dampak besar pada perang antara alam surga dan suku Dewa Jahat. Di sisi manapun dia berdiri, pihak itu pasti menang.